Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambil dinikmati ya. Kurang. Enggak. Kirim sana. Dikit sekakal. Malam hari ini kita ngaji dua ya. Sekalian, waalaikumsalam. Mukadimah tajwid, nanti setelah itu baru kemudian kuliah. Di setiap fan yang akan kita kaji, ini mau gak mau harus dibahas mabadi. Mabadi itu persiapan supaya tahu arahnya kemana. Karena umumnya di Batam kalau ngaji nggak pakai mabadi, langsung aja jebrek. Aja apa tafsir langsung tafsir. Ngaji fikih langsung fikih. Oke. Nah, ini kan tajwid di antara mabadi ilmu tajwid. Kalau lengkapnya inna mabadi likulli fanin asyara. Kalau lengkapnya setiap fan itu mabadinya ada 10. Al-haq wal mawdu'u tsumma sam'u dan seterusnya. Nah, yang pertama, apa sih definisi tajwid atau definisi ilmu tajwid? Dalam kitab Hidayatul Mustafid itu dikatakan yang disebut definisi ilmu tajwid secara lughawi at-tahsin. Tahsin artinya membaguskan. Ya. Jadi mau kondangan itu berarti tajwid. Tapi ya, rambutnya habis, pakai minyak wangi. Saya tadi tajwid ya, terus ganti ini jadi nggak tajwid. Ngobrol kemana-mana. Iya. Jadi sekedar membaguskan itu namanya tajwid. Wa fi istilahi, dan sedangkan tajwid menurut istilah syarah atau istilah qiraat ya. Karena tajwid ini nanti urusannya sama ilmu qiraat, yakni ilmun yubhasu fihi an makharijil hurufi wa sifatiha. Satu disiplin ilmu yang di dalamnya dibahas tentang makharijil huruf dan sifat-sifat huruf. Jadi selama ini kita tahunya tajwid dan makhraj itu beda. Nah, ternyata pakai makharijil huruf masuk dalam paket ilmu tajwid. Jadi mau gak mau nanti ya agak-agak sedikit-sedikit dirapikan lah. Umpama muni A, kalau A itu 3 jari masuk, nah baru beres. Hamzah atau alif yang diberikan harokat fathah, ya maka ini harus, jadi nggak bisa Alhamdulillah itu kalau aku jurinya nggak tak kasih menang walaupun sebagus apapun lagu, harus A'udzubillah A. Oke, karena itu masuk kategori Waalaikumsalam. Itu baru huruf alif saja. Jim repot ya. Nggak cepat boyong sama. Pak balik ya. Aku misalnya lho, pakai teko Pak Teko dan begini. Ngeri Ya, ilmu yang membahas tentang makharijil huruf dan sifat huruf. Kemudian maudhu' ini sasaran. Ya, sasaran ilmu tajwid wa maudhu'uhu al-ayatil Qur'an. Al-ayatil Qur'aniyati. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun ayatnya cuma nun, itu pakai tajwid. Qaf pakai tajwid. Yang minimalnya makharijul hurufnya harus betul. Berarti selain Al-Quran tidak wajib memakai
tajwid. Ya, walaupun ada di beberapa pesantren yang tetap baca kitabnya pun hafalannya harus pakai tajwid. Saya di Kempek itu, ya itu harus pakai tajwid. Umpama hafalan dunia. Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i wa aqsamu falatun ismun wa fi'lun wa harfun, itu nggak bisa. Kalau di Kempek harus al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Susah kali. Ya harus begitu. Ya, tetapi itu tidak wajib. Yang wajib menggunakan tajwid hanya membaca Al-Qur'an. Oke. Nah, kemudian tujuan wa maksuduhu, tujuan ilmu tajwid, wal maksudu minhu i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Tujuan kita belajar tajwid supaya ketika membaca Quran itu terpenuhi hak dan mustahak hurufnya. Ya, karena setiap huruf Al-Quran punya hak, nah itu dipenuhi haknya. Adapun di antara contoh yang disebut hak huruf seperti jahar, kemudian syiddah atau tasydid, hamash, termasuk rokhwah, itu semuanya disebut hak huruf. Kalau mustahak huruf tarqiq, tafkhim. Jadi saya ingat karena ngaji Qur'annya itu saya dari Kempek, kalau tafkhim sama tarqiqnya itu betul-betul apa? Kedengar banget. Ar-Rahman itu tafkhim apa tarqiq? Tafkhim tebal. Ar-Rahmanir Rahim, tarqiq tipis nih. Ya sampai begitu kan ketika ngaji, tapi ya si umami ya nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, ya aku ya langsung dipecat jadi imam. Tapi ketika jadi santri begitu, walaupun yang sedang apa hafid Quran itu, yang sedang hafal Quran ya sama semua seperti itu. Ya, karena masih jadi santri, masih proses belajar, harus diterapkan hak dan mustahak. Wa faidatuhu ay thamratu ilmi tajwid, sedangkan faidah dan atau buahnya sama ilmu tajwid adalah al-ghayah al-wahidah minhu suful lisan anil khoto'i inda tilawatil Quran. Jadi supaya menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, termasuk jauh-jauhnya kesalahan dalam mengartikan Al-Quran. Karena Quran itu ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Ya hurufnya nambah itu maknanya beda. Umpama yang paling mudah apa ya? Syamsun, matahari. Kalau pakai shin tebal, syamsun berarti matahari. Kalau samsun, ayo, sinnya sin tipis semua. Samsun mungkin merek rokok. Samsung. Nanti kan bahaya. Jadi faedahnya supaya lisan tidak salah ketika membaca Quran, minaz ziyadati wan nuqsani, baik salah dalam menambah atau mengurangi. Nah, kemudian hukum belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah. Hukum mempelajari ilmu tajwid fardu kifayah, tapi hukum pakai ilmu tajwid ketika baca Quran fardu ain. Jadi pilih mana ini? Gak mungkin bisa baca Quran pakai tajwid kalau gak ngaji tajwid, maka ngaji ilmu tajwidnya ke bawah fardu ain. Tetapi secara mutlak hukum ngajinya fardu kifayah. Namanya kalau diwajib itu wajib muqayyad, disandarkan. Yang wajib mutlaknya baca Quran pakai tajwid. Tapi nggak mungkin bisa baca Quran pakai tajwid kalau nggak ngaji tajwid. Maka ngaji tajwid disandarkan kepada kewajiban baca Quran pakai tajwid. Yang wajib mutlaknya sholat, nggak sah sholat kalau nggak wudu. Berarti wudu wajibnya wajib muqayyad, disandarkan kepada wajibnya sholat. Oke.
Apa kaidah usul fikihnya? Mala yatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan itu, maka itunya ikut wajib. Ya. Kalau kaidahnya jelas apa? Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawidil qur'ana asimun. Ngaji tajwid itu wajib hukumnya. Orang yang baca Quran tidak pakai tajwid maka berdosa. Itu masalah. Baca Quran nggak pakai tajwid dosa. Jadi jangan dianggap sepele ketika ngaji tajwid. Ternyata ngaji tajwid juga hukumnya wajib. Ya, nanti kemampuannya ya masing-masing. Yang penting sedang ngaji, ya sedang belajar. Yaitu mabadi apa persiapan termasuk muqaddimah ilmu tajwid. Kita masuk pasal pertama, hukmut ta'awud, ahkamul isti'adah wal basmalah was surah. Bagaimana cara membaca a'udzu, bismillah dan awal surat atau ayat. Nah, ulama membagi menjadi 4. Yang pertama disebut qat'ul kulli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Kemudian qul huwallahu ahad. Itu namanya waqful kulli atau qat'ul kulli. Diwakafkan semuanya. Ya. Kemudian yang kedua waslul basmalah bis surah. Mewasolkan bismillah kepada awal surat, berarti ta'udnya waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ganti napas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara kedua. Ngerti Pak? Ya. Apa namanya? Waslul basmalah bis surah. Mewasolkan bismillah kepada awal surat tetapi ta'udnya diwakafkan. Yang ketiga waslul isti'adah bil basmalah. Yang diwasolkan ta'ud sama bismillah. Setelah bismillah wakaf lalu baca ayat atau surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang perlu diperhatikan awas nih, kalau mau mewasolkan maka harokat huruf terakhir harus dibaca, jangan disukunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, itu salah. Ya, huruf terakhirnya harus dibaca harakatnya. Dan yang keempat, waslul jam'i atau waslul kulli, ini diwasolkan semuanya. Ta'ud, bismillah dan awal surat atau awal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Nah, itu waslul jam'i atau waslul kulli. Cuman kalau kita lagi ngimami biasanya ta'udnya enggak jahar. Jadi ini dalam rangka baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran disunahkan membaca ta'ud. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Setiap kita baca Quran awali dengan ta'ud. Kalau sedang sholat ta'udnya disirrikan saja. Nah, itu sekedar pembukaan supaya nanti berlanjut nanti tadi ya. Kalau nggak dibuka-buka nanti ya enggak. Oke. Insyaallah setiap pertemuan kita sesuaikan. Kalau sempat ya 2 materi, kalau tidak sempat 1 materi kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alliful kutub rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Hadis 11 ya. Belum terus sampai ini maksudnya. 10 sampun. Saya
11. Al hadithul hadi asyar, hadis ke 11. An Ja'far bin Muhammad, dari Ja'far ibni Muhammad, an abihi, dari ayahnya Ja'far ibni Muhammad, an jaddihi, dari kakeknya Ja'far. Itu gimana ya? An Ja'far bin Muhammad an abihi berarti dari Pak Muhammad, an jaddihi dari mbahe Pak Ja'far. Enggak, Ja'far anak Pak Muhammad. Nah, Pak Muhammad punya anak namanya Ja'far. Jadi jadun mbahnya Ja'far. Dari Pak Ja'far anak Pak Muhammad, dari Pak Muhammad dari mbahnya Ja'far, dari Pak Muhammad. Mula simpahe Ja'far, akhbaroni Aliyun, akhbaro mengabarkan ni kepadaku sapa Aliyun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, bercerita Ali, ja'a Aliyun ila baitihi min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maaf Ja'far ya menceritakan, siapa kakeknya tadi cerita. Suatu hari Sayyidina Ali pulang ke rumah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sowan dari rumah Rasul, kemudian pulang ke rumah dia. Hatta dakhala ala Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk, di dalam ada istrinya Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faro'aha, maka melihat Sayyidina Ali kepada Fatimah qaidatan, dalam kondisi duduk. Wa Salman al-Farisi, sedangkan Salman al-Farisi itu ada di dekatnya siapa? Siti Fatimah. Yang khusu laha sufan, yang khusu memisahkan laha kaduene Siti Fatimah sufan kepada bulu. Jadi Siti Fatimah sedang memisahkan bulu. Wa iya tabzilu, dan yang khusyuk memisahkan itu Salman laha untuk Siti Fatimah sufan memisahkan bulu. Jadi tugas Salman memisahkan bulu domba, bukan bulu sembarangan. Nah, setelah dipisahkan oleh Siti Fatimah, wahya tabzilu, Siti Fatimah yang memintal. Ya, jadi Salman yang misalkan acak-acak gitu, terus oleh Siti Fatimah dipintal jadi benang sampai jadi kain. Faqala Ali, maka Sayyidina Ali berkata kepada Siti Fatimah, ya karimatan nisa'i, wahai wanita mulia, monggo dipraktekkan di rumah. Ya karimatan ngomong opo? Yang nanti kata suami istrinya, yang keberapa aku? Ya karimatan nisa'i, ini panggilan sayang dari dari Sayyidina Ali. Ya kalau kita sesuaikan aja lah. Mau bojone pesek-pesek gitu. Usung banget di pesek Jawa berarti panggilan sayangnya pesek. Ya betul. Cowok. Disesuaikan saja ya, nggak harus ya karimatan nisa, nanti kacau. Wahai wanita yang mulia sokom dia. Aindaki syai'un, apakah di sisimu ada sesuatu tatma'inu, yang bisa memakan, yang bisa dimakan. Baklun jadi apa? Jadi maf'ul. Terjemah gerundul ya. Tatma'ina ba'laki.
Yang bisa dimakan itu syeba laki kepada suamimu. Apa yang bisa dimakan oleh suamimu? Ada nggak yang bisa dimakan suamimu? Ini bahasa kita hanya minta. Neng, ya, wahai wanita yang mulia, minta makan. Minta ada makanan. Jadi bukan nyuruh masak. Tapi ya suaminya bukan Sayyidina Ali, biasa aja. Ini ceritanya suaminya Bali. Kemudian kalau Siti Aisyah menjawab, wallahi ma indi syai'un, nggak ada apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Ada nggak yang bisa dimakan suamimu? Kata Siti Fatimah, nggak ada. Kayak ini wallahinya saya nggak berani mengartikan wawunya wawu qasam, karena bahasa wallahi itu di Arab biasa. Ya, kalau di Indonesia itu jadi sumpah. Tapi di Arab bahasa wallah ya haj wallah, haram ya haj wallah. Itu memang di sana biasa. Orang Surabaya itu dan cuk itu biasa. Ya. Makanya di sini kenapa saya nggak berani mengartikan wawu qasam, karena hanya untuk urusan sepele. Urusan makanan itu kan urusan sepele kok sampai bawa-bawa nama Allah. Wallahi, ya wis wallahi bahasa Arab, bahasa adat Arab, ma indi syai'un. Saya nggak punya apa-apa, walakin tetapi hadihi sittatu darahimah, ini ada 6 dirham. Atani biha Salman, memberikan 6 dirham tadi ini kepadaku siapa Salman. Jadi ini ada 6 dirham, tadi Salman habis jual jual apa? Bulu ya, habis dipintal itu dijual ya. Wa uridu an ashtariya biha ta'aman lil Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi yang 6 dirham ini maksudku untuk dibelikan makan buat Hasan dan Husain. Nah, mendengar itu kemudian faqalalah Aliyun karramallahu wajah, kata Sayyidina Ali, ya kalimatan nisa hatiha, wahai wanita yang mulia, sini kan, kasihkan ke aku yang 6 dirham tadi. Ya, wawadu'atha fi kafihi, lalu oleh istrinya, oleh Siti Fatimah diberikan ke telapak tangan Sayyidina Ali. Fakharaja Ali karramallahu wajah, lihat ba'a biha ta'aman, lalu Sayyidina Ali keluar untuk membeli makanan untuk siapa? Anaknya. Jadi jangan kebiasaan, ma sana beli makanan. Harusnya suami bapaknya yang beli. Ini menang, ibu-ibu menang. Puan yang kali Ibu bener tuh kok. Ternyata kayak gitu ya. Besok jangan mau kalau suruh sana, kemarin udah ngaji. Faidan, maka tiba-tiba birojulin qaimin, ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di luar ya, belum sampai ke warung. Di luar itu ada laki-laki yang berdiri, wa yaqulu may yuqridullaha al-wali, siapa yang mau meminjamkan hutang yang baik. Maka fadana Aliyun, Sayyidina Ali mendekat, fana walahu sittata darhim, yang 6 dirham untuk makan Hasan Husain disedekahkan. Ini ada ayat kalau nggak salah di Al-Baqarah, "Manggalladzi yuqridullaha qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un." Jadi siapa yang mau bisnis sama Allah, ini minta sedekah. Siapa yang mau sedekah, nah, terus oleh Sayyidina Ali duit 6 dirham disedekahkan. Ya, akhirnya yang nggak jadi beli makanan. Setelah disedekahkan, padahal duit nggak ada lagi. Maka wadakhola ila manzili Fatimah, Sayyidina Ali masuk ke rumah Fatimah. Ini juga silakan diamalkan kalau saya nggak punya rumah, umpama diusir sama dua-duanya, aku tidur
Rumah dua-duanya sudah atas nama Dikunci mereka. sama Pak Sarwi. Usulannya dikunci. Kuncinya ada di tiang kan? Saya tahu. Ya, akhirnya Sayyidina Ali masuk lagi ke rumah Siti Fatimah, Sofrol Yadain dengan tangan kuning atau tangannya hampang, gak bawa apa-apa. Falamma nadharat ilaihi Fatimah tu radhiyallahu anha, ketika Siti Fatimah melihat suaminya kok gak bawa apa-apa, ya faraqal yadain, maka bakat Siti Fatimah nangis. Tiap kali sampai balik gak duit, gak bawa duit, terus bini nangis atau ngomel-ngomel ya biasa. Iya, Minggat. sepakat. Layak pada balik kalau tahu duit ya biasa. Memang wanita yang begitu. Terlalu cilik banyak. Jadi melihat suami nggak bawa apa-apa, Siti Fatimah nangis. Dia nggak tahu nangis kenapa, tapi nggak ngomel loh bu. Ya, berengat-berengut nangis Siti Fatimah. Kemudian melihat istrinya nangis, Sayyidina Ali bin Abi Thalib nanya, ya karimatan nisa ma yubkiki, wahai wanita yang mulia, apa yang menyebabkan kamu nangis? Faqalat, maka Siti Fatimah menjawab, ya ibna ammi Rasulillah, wahai anak paman Rasul, mali araka fariqal yadain. Ya, bagaimana nggak nangis? Aku melihat kamu pulang nggak bawa makanan, itu duitnya kemana? Mungkin lengkapnya gitu. Jadi kan tak kasih duit untuk beli makan. Hasan Nusul, sekarang nggak bawa apa-apa, sedih. Maka Faqala Ali menjawab, dia kalimatan nisa, hakratu Allah, aku pinjamkan kepada Allah. Ini tadi itu sedekahkan. Apa jawab Siti Fatimah? Laqad wa fakta, ya, wa kharaja Ali. Apa kata Siti Fatimah? Sampean betul. Benar. Sanggup bu. Tadi menang sih bu. Sekarang kira-kira kita sanggup. Tuh bahasa kalau nggak punya otak. Duit gak ada lagi buat makan anak sedekahin. Bodoh kali ini. Habis sekali. Pokoknya diamalkan. Belikan makanan aja, sedekah nanti aja lah besok. Daripada kacau dunia persilatan. Ya sudah, wafakta jenengan sudah betul. Akhirnya daripada kena omel lagi, waforoja Ali, Sayyidina Ali keluar lagi yuridu an-nabiyya, mau soal ke kanjeng Nabi. Fa'idan data bi arabiyyin ma'ahu naqatun yaquduha. Di perjalanan menuju rumah Rasul berjumpa seorang Arabi, orang Arab kampung yang sedang nuntun onta. Kemudian padana minhu Aliyun, ada orang yang lagi nuntun onta, Sayyidina Ali mendekat. Ya, kemudian Faqala, akhirnya karena si Arabi tadi ngomong, ya Abul Hasan, Bapak Hasan, istar hadan naqah, ini belilah unta saya. Ya, unta saya beli mini dari Qala, maka Ali menjawab, mama ya syai'un, aku nggak punya duit. Tapi si Arabi tadi berkata, Qala ana abi'uka bitakhir, nggak apa-apa, saya utang aja, belilah, nggak apa-apa, bayarnya nanti. Jadi guys, nyek, aku sepuyang, orang utang, utangnya. Maka Qala Ali fafikam, Sayyidina Ali malah bertanya harganya berapa harga. Qala kata Arabi mi'ata dirham, bimi'ati dirham. Ada kuatnya ya? Ada kuatnya enggak? Bimi'ati dirhamin,
Ya, kalau ba berarti bimi'ati dirham, 100 dirham. Qala, maka kata Sayyidina Ali, qadis taro itu, ya sudah aku beli dengan diutang. Tuh, punya duit 6 dirham disedekahi, perut lapar, malah punya utang 100 dirham. Dan kemudian faidan huwa fi arabiyyun akhar jaa, belum jauh nuntun onta, baru selesai transaksi datang Arabi yang lain. Wala kata Arabi Abul Hasan, Pak Abul Hasan, atabi'u hadihin naqata, apakah jenengan mau jual onta nggak? Ini onta mau dijual. Kata Ali, na'am. Pabikam berapa harganya? 300 dirham. Bikala satu dirham, 300 dirham. Wala kata si Arabi yang kedua, istarituha, ya sudah saya beli kontan. Ya, ngutang 100 dirham, dijual kontan 300. Nah, setelah itu kemudian summa khoda bizama min naqah pada faha ilaihi fa'aqbala ila manzil. Gak jadi ke rumah Rasul, pulang ke rumah ila manzil Fatimah, balik lagi ke rumah Siti Fatimah. Ya, kalau dapat proyek jangan belok, balik dulu ke rumah. Informasikan alhamdulillah dapat proyek, tapi jangan lupa pisah 50.000, setorin semua kayak kota mas, ya, alamat. Maka falaman nadarahu nabas samat, ketika melihat suaminya pulang itu bawa duit banyak, Siti Fatimah senyum. Tuh, ibu-ibu yang begitu. Ada uang abang? Ada uang. Biasa. Ya, Rasulullah kolak, mahal ya Abul Hasan, apa ini? Saya ini diceritakan oleh Sayyidina Ali. Aku tadi ngutang onta 100 dirham. Ini nggak lama kemudian ontanya dibeli kontan 300 dirham. Nah, ini punya untung 200 dirham. Nah, kalau fakta, mantap. Mantap. Terus, akhirnya setelah itu disetelkan ya yang 200 dirham, nggak dibawa saya sama Sayyidina Ali. Summa kharaja Aliyun karamallahu wajhah min indiha yuridu an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Lalu beliau memang pengen sowan ke Kanjeng Nabi. Falamma dakhala min babil masjid, ketika masuk ke pintu masjid, nadhara ilaihi an-nabi alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, kemudian watabas sama. Nabi tersenyum. Falamma ata wasallama Aliyun, wasallama Aliyun an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Sayyidina Ali mengucap salam ke Rasulullah. Maka setelah dijawab, Rasulullah kemudian berkata, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, atukhbiruni au ukhbiruka, ayo kamu yang mau cerita ke aku atau aku yang cerita ke kamu? Sudah tahu lagi ya, padahal kejadiannya yang nggak di rumah lagi, senyum. Maka kemudian kata Sayyidina Ali, bal tukhbiruni, panjenengan saja yang cerita ya Rasul. Ya. Faqala, kemudian dawuh Kanjeng Nabi Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan, hal ta'riful a'rabi allati ba'akan naqata wal a'rabiyya allati ishtara minkan naqah. Kamu tahu kan? Itu Arabi yang menjual untanya ke kamu, terus Arabi yang membeli unta darimu. Maka kata Sayyidina Allahu wa Rasuluhu alamu, hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka dawuh Nabi, tuba laka bahin itu bahasa Arab, bahasa pasar, bagus ya, berbahagialah kamu, beruntunglah kamu, bagus ya Ali. Pagi ta'taita qardan lillahi ta'ala sitata darahim, kamu sudah minjamkan sama Allah 6 dirham, maka fa'atakallahu ta'ala salah satu dirham, Allah mengembalikannya 300 dirham, padahal mengganti Allah kulla dirhamin khamsina dirham. Jadi satu dirhamnya diganti 50 dirham. Ya, fal awal itu Arabi yang pertama Jabril, itu malaikat Jibril nyamar. Malaikat Jibril nyamar bawa unta, suruh di hutan. Jadi besok kalau ketemu Kang, motor pula beli, nggak punya duit, utang lu, nggak apa-apa di utang. Itu malaikat Jibril.
Jane. Jibril itu entah Jibril Jane bablas. Jibril yang kapling melati ya nggak tahu pokoknya Jibril. Jibril kapal melati ya. Apalagi dia kan pakai seragam ya, di sini ada nama Jibril, nggak usah ragu. Jadi Jibril. Yang pertama itu yang Arabi ngutangi kamu adalah malaikat Jibril, sedangkan yang kedua Arabi yang membelinya itu malaikat Israfil. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lainnya yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail. Gawat ya kalau malaikat Mikail. Kalau malaikat Mikail datang ke sampean bukan mau beli onta, cabut nyawa. Oke. Nah, ini riwayat tentang fadilah sedekah. Ya. Tetapi ya prakteknya jangan seperti ini. Kami ini dua-duanya adalah amalan waliullah. Sayyidina Ali seorang waliullah, Siti Fatimah juga seorang waliullah. Oke. Hanya pelajaran yang bisa saya sampaikan, sedekah yang boleh dibilang terikhlas, yang bisa aman ikhlasnya itu sedekah ketika kita sedang nggak punya duit atau dalam kondisi pas-pasan. Ya, itu lebih bisa ikhlas dibanding lagi banyak uang. Oke. Nah, contoh itu saya tadi. Kita ceritain nggak apa-apa ya. Aku tiap malam Selasa kesini kadang bawa tahu, tadi bawa apa itu? Iya. Habis maghrib saya ngaji di masjid Sabulung Pasar tuh. Nurul Huda. Itu diongkosi, Pak. Diongkosi 150. Oh, tak belikan itu 50.000. 100-nya tak setor buat tuan. Berarti tengah gitu ya. Nah, terus aku harus nyangoni anakku sekolah. Tekor. Tapi yang kayak gitu nggak bisa aku bangga-banggakan. Timbang umpama ngaji aku disangoni 1.500. Nah, terus beli makanan 50.000. Itu nggak keren. Oke? Artinya sekali-kali harus kayak ini. Tapi jangan sampai Israel ngamuk. Israel bahaya kalau Israel ngamuk. Pintar-pintar lah. Pintar-pintar. Artinya dalam seumur hidup itu harus ngamalkan bagaimana kita bisa bersedekah padahal kondisi kita ya lagi butuh. Ya itu akan benar-benar terasa. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat dan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma barik lana bima rajawtana ya muhawwilan al-hawwil halal. Allahumma barik lana wa li jami'i auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa dhurriyyatina waj'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin imamil muttaqin al-aghniya'is syakirin salihin ta'ina lillahi wa li rasulillah. Allahumma arfa' darajatina ila harna fi ibadatika wa hasin akhlaqana wa wasi'ana wa habib lana nasa ajma'in wa tab'adil adawata min bainina wa min bain bani adam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma 'allimna alladhi yanfa'una Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarrabna fi dinina tawassalna bi ta'allum tawassalna bi ta'lim anta zuqana al-wasi'ata zuqana al-mana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Minal awal ilal akhir, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.